Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Putri Malu CGP Angkatan 7 Kabupaten Kaur. Kami akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan alur percakapan Tirta. Perkenalkan, saya Selvi Mariati dari SMA Negeri 10 Pentagon sebagai coachee, dan di sebelah kanan saya sebagai pengamat, nama saya Lina Simbolon dari SMP Negeri 27 Satu Atap Kaur. Dan di sebelah kiri saya sebagai coach Jenny Gustina Butar-Butar dari SMPN 4 Kaur. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Jenny, gimana kabarnya? Selamat siang Bu, kabarnya baik. Gimana kegiatan pembelajaran di sekolah? Kegiatan pembelajaran di sekolah sejauh ini berjalan dengan baik, lancar, dan belum ada hambatan sepanjang itu. Oke, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coachingnya dan Ibu sebagai coachnya. Nah, sebagai coach, apakah Ibu sudah tahu apa saja yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini akan melakukan coaching berbasis Tirta dengan Ibu Selvi ya. Di mana nanti tujuan coaching ini adalah menemukan tujuan akhir, mengidentifikasi serta kunci permasalahan yang akan di-sharingkan Ibu Selvi. Kemudian saya juga akan menggiring Ibu Selvi untuk menentukan rencana serta tanggung jawab dalam melaksanakan rencana tadi Bu, di dalam proses coaching. Oke, baik Bu Jenny. Jadi di sini saya sebagai pengamat, saya juga ingin mengingatkan kembali tentang beberapa hal mengenai proses coaching yang akan Ibu Jenny lakukan. Nah, yang pertama yang harus Ibu ingat bahwa di dalam proses coaching itu hubungan antara coach dengan coachee adalah kemitraan atau setara, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi ataupun yang merasa lebih rendah. Nah, sebagai coach, Ibu juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang dibicarakan coachee nanti, sehingga nanti pembicaraan yang terjadi itu dua arah, tidak satu arah seperti itu. Dan jangan lupa juga Ibu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring atau memaksimalkan dan memberdayakan potensi dari coaching, sehingga nanti di akhir coaching si coachee ini dapat merencanakan tindak lanjut apa yang akan dilakukannya atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oh iya Bu, berarti saya harus memandu si coachee ini supaya menemukan solusi terhadap permasalahannya gitu ya Bu? Iya benar Bu Jenny. Baik Ibu, terima kasih sudah mengingatkan saya, memandu saya. Mudah-mudahan coaching hari ini bisa saya laksanakan dengan baik dan lancar, dan saya praktekkan semua yang telah Ibu sampaikan tadi di dalam proses coaching. Terima kasih ya Bu. Sama Bu Jenny.
Enggak sih Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar nggak Bu? Boleh. Kenapa Bu Selvi? Ada yang mau saya sampaikan sama Ibu mengenai anak-anak saya Bu di sekolah. Oh, mengenai anak-anak murid Ibu di sekolah. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Silakanlah Ibu cerita, kita sharing-sharing. Jadi gini Bu, saya sebenarnya mau curhat sama Ibu. Di kelas saya itu ada si Dani Bu namanya. Si Dani ini dia waktu kelas 7 dulu bagus kok Bu, anaknya baik, semangat belajarnya tinggi, kemudian pokoknya bagus lah Bu anaknya. Cuma sekarang saat dia udah di kelas 8 saya perhatikan kok agak berubah gitu nah Bu. Kalau yang dulunya dia biasanya rajin, sekarang jadi kok menurun gitu. Enggak enggak saya bilang malas sih enggak, tapi ada apa penurunan gitu Bu. Kemudian yang dulunya dia disiplin, biasanya kan datang tepat waktu. Bahkan kalau dulu dia datangnya paling awal Bu di sekolah. Nah sekarang ini banyak telatnya gitu nah Bu. Berarti Ibu memiliki murid yang bernama Dani Ya. yang sekarang dia berubah ya Bu. Berubahnya ke arah negatif berarti ya. Sudah mulai tidak disiplin, Iya. prestasinya menurun. Iya Bu. Seperti itu. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Bu Selvi, dari kita sharing ini apa yang ingin Bu Selvi dapat atau yang Ibu Selvi harapkan dari percakapan kita ini? Saya maunya Bu anak tersebut bisa paling tidak kembali seperti dulu lagi gitu Bu. Disiplin, kemudian tentu saja harapan terbesar saya itu prestasinya paling tidak sama dengan dulu gitu Bu. Kalau bisa sih naik gitu ya, tapi harapannya sekarang paling enggak si Dani ini bisa kembali lagi lah Bu seperti dulu. Berarti Bu Selvi mau Dani ini seperti dulu ya, berprestasi lagi, supaya aktif lagi dan supaya rajin lagi gitu ya Bu Selvi ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Selvi sendiri, perubahan si Dani ini kira-kira apa penyebabnya? Kenapa dia jadi nggak rajin lagi, jadi malas dan tidak berprestasi lagi? Kira-kira menurut pengamatan Bu Selvi gimana? Apa penyebabnya? Jadi gini Bu, saya udah menerapkan segitiga restitusi Bu, dan sudah saya tanya si Dani ini, dan ternyata si Dani ini Bu tiap hari dia itu bantu orang tuanya gitu Bu. Tiap hari dia bantu orang tuanya. Karena memang kondisi ekonominya ini ke bawah lah Bu, agak kurang gitu. Berarti Dani ini salah satu penyebab dia nggak berprestasi lagi karena ikut bantu orang tuanya mungkin ya, mencari uangnya. Nah, menurut Bu Selvi, Bu Selvi itu mau si Dani ini keberhasilan prestasinya ada di skala berapa? Kira-kira semangat belajarnya sekarang, semangat belajar si Dani ini sekarang, kalau dari rentang 1 sampai 10 itu dia sekarang berada di mana? Kalau sekarang Bu dia itu berada di level 2 Bu. Di level 2 ya. Bisa Ibu bayangkan agak parah sekali Bu. Kalau dulu kan pokoknya drastis lah Bu perubahannya. Iya ya. Harapan saya ya paling tidak di 7 lah Bu biar bisa berprestasi kembali.
Oh, berarti dia kalau menurut Bu Selvi sekarang berada di posisi level 2 ya. Kalau itu Bu Selvi itu pengen dia di level berapa tadi? 7 Bu. Di level 7. Oh. Menurut Ibu Selvi, kira-kira Ibu Selvi sebagai wali kelasnya, gimana caranya supaya si Dani ini tadi bisa beranjak dari level 2 ke level 7? Kira-kira menurut Bu Selvi gimana caranya? Nah, itu Bu yang sekarang ini jadi beban pikiran saya gitu ya Bu. Saya sudah mikirkan bagaimana caranya, kemudian juga sudah nanya-nanya juga sebenarnya ke yang lain Bu, tapi belum dapat solusinya gitu Bu. Jadi menurut Bu Selvi, selama ini usaha yang Bu Selvi sudah lakukan belum ada solusinya ya. Iya Bu. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu Selvi sendiri dari aktivitas sehari-harinya Dani tadi, kira-kira hal-hal apa aja yang bisa membuat si Dani ini motivasi? Jadi dari pengamatan Bu Selvi sendiri, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa nanti kita upayakan untuk meningkatkan motivasi belajar si Dani ini tadi? Oh, mungkin begini Bu Jenny. Kan dari hasil segitiga restitusi kita kemarin itu si Dani malas ini berubah, maksud saya karena dia ini kecapean kan intinya. Jadi mungkin kecapeannya ya karena itu tadi membantu orang tuanya. Mungkin saya bisa menemui orang tuanya mungkin Bu. Apakah bisa nggak sibuk seperti itu? Berarti Bu Selvi ingin menemui orang Iya. tuanya ya. Nah, kira-kira menurut Bu Selvi sendiri, orang tuanya ini bisa nggak diajak diskusi, ngobrol tentang perkembangan anaknya? Menurut Bu Selvi gimana? Oh, sepertinya bisa Bu, karena saya sebelumnya kan pernah satu kali ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Orang tuanya ini inilah Bu, untuk masalah prestasi anaknya sepertinya mendukung. Jadi sepertinya bisa Bu, orang tuanya ini diajak untuk berdiskusi, apalagi kan ini untuk kemajuan anaknya sendiri. Iya sih, orang tua kan harusnya peduli ya terhadap Iya. perkembangan anaknya sendiri. Saya rasa bagus rencananya Bu Selvi. Nah, kemudian rencananya Bu Selvi ini mau datang langsung ke rumah orang tuanya Dani atau orang tuanya dipanggil ke sekolah? Sepertinya saya aja yang langsung sana sepertinya Bu, biar kalau misalkan ke sekolah kayaknya itu kan terlalu formal Bu. Iya. Takutnya nanti suasananya jadi formal juga gitu. Tapi kalau misalkan saya yang ke sana mungkin eh, suasananya jadi informal, kita bisa menggali lebih gitu Bu. Sekalian kan saya belum pernah ke rumah orang tuanya Bu. Mungkin saya bisa lebih dekat dan melihat secara langsung sebenarnya real kondisi mereka ini seperti apa. Berarti Bu Selvi ingin langsung ya menemui Iya. orang tuanya. Bagus sekali Bu Selvi. Saya juga dukung itu rencana Bu Selvi karena sekalian juga Bu Selvi bisa mengamati ya Iya. bagaimana sesungguhnya Dani di rumahnya, bagaimana proses belajarnya, bagaimana dukungan orang tua terhadap dia ya. Iya. Kalau begitu kapan kira-kira Bu Selvi akan mengunjungi orang tua Dani ini? Sepertinya secepatnya Bu. Ini kan udah hari Jumat, mungkin besok saya apa perlu surat ini nggak Bu ya? Perlu disampaikan surat izin dulu atau surat apa sih Bu untuk orang tuanya? Atau maksud saya itu kasih kabar dulu lah, paling tidak kita dari sekolah ingin datang ke rumah mereka gitu. Kalau bisa nanti di hari Minggu aja Bu, di hari libur saya berkunjung ke rumah mereka. Ya, saya setuju Bu Selvi, bagus itu ya, Bu Selvi akan mengunjungi orang tuanya. Saya rasa sih untuk perkembangan anak memang lebih cepat lebih baik ya Bu Selvi. Oke, kita udah di akhir pembicaraan nih Bu Selvi. Ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu Selvi dapatkan dari pembicaraan atau sharing kita tadi? Alhamdulillah Bu Jenny. Tadinya saya mumet sebenarnya, Iya. bagaimana harus langkah apa maksud saya yang harus saya ambil untuk
menghadapi situasi ini. Tadi setelah berdiskusi dengan Ibu, pemikiran saya alhamdulillah terbuka. Ya intinya sudah ada solusi lah Bu dari permasalahan ini, dan secepatnya nanti akan kita eksekusi. Baiklah Bu Selvi, saya senang sekali Bu Selvi sudah menemukan solusi melalui pembicaraan kita. Semoga nanti usaha Bu Selvi atau rencana Bu Selvi yang akan menemui orang tuanya bisa terrealisasi ya Bu Selvi, dan menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya Dani. Saya berharap Bu Selvi sukses dalam mendidik anak dan bisa mengatasi masalah-masalah anak didik kita. Baik. Terima kasih banyak Bu Jenny sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama Bu Selvi, semoga kapan-kapan kita coaching lagi ya, nggak kapok coaching dengan saya ya. Baik Bu, Ibu sudah selesai melakukan proses coaching. Nah, apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching itu? Ya Ibu, tadi saya sudah mencoba fokus, menyimak aktif dalam percakapan supaya saya dapat mengetahui tujuan coaching yang saya lakukan dan mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi Ibu coaching, dan memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi diri coach agar dapat merencanakan aksi serta rencana dan tanggung jawab serta solusi dari permasalahan yang sedang coach hadapi. Oke. Ya, tadi dari hasil pengamatan saya, tadi ini sudah mencoba membangun kemitraan pertama antara Ibu Jenny dengan Ibu Selvi. Jadi tadi terbangun suasana bahwa coaching itu setara, artinya tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, sehingga bisa fokus dalam pembicaraan dengan coaching, sehingga pembicaraannya itu terjadi antara dua arah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi juga menggiring coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu jadi kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Ibu lakukan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach agar dapat mengirim coach menemukan solusi terhadap permasalahannya, seperti itu Bu. Mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih baik ya Bu. Ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.